Bandingkan bakso dengan soto, jenis makanannya berbeda. Ya. Intinya, terus atau yang kedua begini. Boleh nggak saya ngomong begini? Sotonya Pak So lebih enak dari baksonya Wakso. Atau Wakso, warungnya Wakso, itu lebih enak sotonya daripada baksonya. Boleh nggak kalau saya ngomong begitu? Halo, ada dua pernyataan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh Pak. Boleh Pak. Sebelum menjawab nanti silakan dibunyikan. Biar saya tidak ngomong sendiri, capek saya kalau ngomong sendiri. Boleh. Makanya kalau seperti ini Bapak Ibu ketemu dengan saya dalam satu ruangan itu bisa berjam-jam, bisa sampai malam Bapak Ibu. Tapi begitu online seperti ini, oh ya wong edan ngomong dewe. Sekarang saya mempunyai dua pembanding Bapak Ibu. Yang pertama, anak kita beri omongan begini. Anak itu ngomong begini, sotonya Wakso itu lebih enak daripada sotonya Wakto. Boleh. Boleh ya. Terus kedua, sotonya Wakso lebih enak dari baksonya Buti. Boleh nggak? Tidak Ya. Intinya Bapak Ibu, kalau saya punya AB dibandingkan CD, boleh tidak? Tidak boleh. AB saya bandingkan CD, boleh enggak? Tidak boleh. AB saya bandingkan dengan A, boleh enggak? AB saya bandingkan dengan A. Boleh. Boleh enggak? Boleh. Ya, kadang-kadang itu nanti kita harus berkesimpulan dengan anak-anak. Kalau kita itu mau membandingkan, harus ada variabel yang sama. Sama. Selama itu ada variabel yang sama, dua pola, dua kejadian itu bisa dibandingkan. Nah, selama ini anak-anak kita banyak yang kalau saya mendengarkan omongannya itu saya nggak nyambung. Kenapa? Karena mereka membandingkan sesuatu yang tidak ada ikatan satu dengan yang lainnya, tidak ada hal variabel yang sama. Seperti ini tadi kasusnya Bapak Ibu. Maka ini perlu dilatihkan ke anak-anak. Ternyata untuk berpikir saintifik, kemudian dalam proses penelitian, ternyata membandingkan ini perlu pemahaman awal, variabel bebas, variabel terikat, kemudian hal-hal yang sama. Ini perlu kita ajarkan, kita ajak mereka berpikir, sehingga nanti dia bisa menjawab seperti ini, Bapak Ibu. Misalkan jumlah air penyiraman terhadap A ditambahkan setelah 2 minggu. Ini termasuk sistematis atau tidak sistematis. Nah, kalau ini saya kelompokkan dalam jenisnya, ini termasuk jenis soal yang bagaimana, Bapak Ibu? Jumlah air penyiraman tanaman kalau A. Ini saya setelah sistematis, tidak sistematis. Ini termasuk soal yang jenis yang mana? Sistematis, tidak sistematis, termasuk jenis yang mana ini tadi? Oh, true false. Pilihan ganda kompleks. Ini masuk pilihan ganda kompleks. Kedua tanaman disirami pada jam yang sama setiap harinya. Sistematis atau tidak? Sistematis. Karena jamnya sama. Tinggi tanaman diukur ketika terlihat ada perubahan tinggi tanaman. Sistematis atau tidak? Tidak sistematis. Hal seperti ini perlu kita latihkan. Nah, sebelum ini kita latihkan, anak-anak tadi kita paksa untuk bisa memahami ini, gitu loh Bapak Ibu. Nah, kalau ini tidak bisa dipahami oleh anak-anak, maka anak-anak juga akan kesulitan untuk bisa mengerjakan ini. Termasuk kalau dalam proses pembelajaran kita itu tidak pernah kita ajak anak-anak untuk ikut berpikir, tiba-tiba kita beri soal berpikir, mungkin anak nanti akan kesulitan seperti itu. Berikutnya, yang ini saya teruskan lagi, begitu Bapak Ibu. Baik. Kemudian, media tanaman A adalah tanaman humus yang subur, sedangkan media tanaman B adalah tanaman berpasir. Seperti ini, peneliti menyimpulkan bahwa tanaman A yang disiram dengan air sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman B yang disiram dengan jumlah air banyak. Yang seperti ini boleh disimpulkan tidak Bapak Ibu? Tidak.
Kenapa tidak? Medianya tidak sama. Iya, jadi ini Perlakuan. tidak sama, tidak ada yang sama. Kemudian kita beri perlakuan Yang sama. Kalau anak itu nanti menjawabnya, misalkan dia bisa menjawab, maka yang jawaban anak itu bias karena dia tidak mengerti tentang strategi atau persyaratan sebuah penelitian. Seperti itulah. Hal seperti ini Bapak Ibu tetap kita sampaikan ke anak-anak. Makanya kadang-kadang anak-anak itu karena tidak paham dari teks yang ini tadi Bapak Ibu, karena tidak paham dengan teks ini, maka dia seolah-olah dia mengerti ini, padahal sebenarnya konsep dasarnya dia tidak tahu. Seperti itu. Baik, sekarang yang ini Bapak Ibu. Silahkan untuk Bapak Ibu menjawab. Apakah kamu tahu komodo adalah hewan yang sangat besar? Ya, tinggal di mana pulau Komodo ada di Indonesia. Komodo punya gigi yang panjang gigi komodo lebih kurang. Jumlah gigi komodo, lidah komodo juga panjang dengan fungsi lidah komodo untuk karena berat badan komodo. Berapa panjang gigi komodo? Enggak nyambung. Itu 2,5 cm. 2,5 lebih dari lebih kurang 2,5 cm. Kurang 2,5 cm. Bapak Ibu menemukan jawaban di soalnya? Ya, Ada. ada di soal. Menemukan jawaban soalnya. Ini Ya, kalau soal itu termasuk hot bukan? Bukan. Bukan soal. Tapi di AKM boleh seperti itu. Karena AKM tidak harus semuanya hot. Jadi beda ya antara hot sama AKM ya. Iya. Jadi AKM yang merujuk seperti itu. Merujuk itu artinya apa? Kita menjawab soal dari teks yang ada itu sudah terjawab. Tetapi ini intinya, apakah semua anak bisa menjawab? Tergantung tipe yang mana anak itu. Tapi kalau anak itu tidak mampu menggali informasi, apakah anak itu bisa menjawab? Tidak. Tidak. Maka itu tadi Bapak Ibu, kalau kita cek lagi. Nah, ini intinya adalah anak yang bisa menjawab ke sini, bisa tahu bahwa bacaan ini jawabannya adalah di sini, maka anak nanti akan menjawab apa? 2,5. Pertanyaan saya bukan itu kepada Bapak Ibu. Loh, piye toh? Pertanyaannya ngalih tiba. Pertanyaannya, apa yang Bapak Ibu ukur dari soal itu? Kemampuan menemukan informasi. Menemukan Itu informasi. yang dia maksud. Jadi Bapak Ibu dari soal ini tujuan kita sebagai guru adalah apa? Menemukan informasi seperti itu, seperti yang Bapak Ibu. Tadi kan ada 3 tingkatan Bapak Ibu. Ya. Halo. Ya. Halo, betul ya? Ya. Berikutnya sekarang. Ya, seperti ini. Jadi di Indonesia itu ada 2 model makanan, Bapak Ibu. Ada yang bentuknya beda, tapi dari bahan yang sama diolah dengan cara yang hampir sama. Bentuknya beda tapi rasanya podo. Banyak di Indonesia. Ada yang terbuat dari bahan yang sama, tapi karena diolah dengan cara yang berbeda, hasilnya berbeda juga. Pertanyaan saya, ini, apa nama kue yang terbuat dari tepung beras ketan dan gula merah? Tadi onde-ondenya itu bukan onde-onde medium loh ya. Onde-onde dan klepon. Onde-onde klepon. Onde klepon. Onde-onde klepon. Onde-onde klepon. Onde-onde Onde-onde dan Tapi klepon. pertanyaan saya Bapak Ibu, pada Bapak Ibu, bukan jawabannya onde-onde atau klepon. Tapi apa yang Bapak Ibu mau ukur di sini? Menemukan informasi. Bagaimana? Menyimpulkan. Menemukan Menemukan informasi. masih menemukan informasi karena jawabannya ada di sini kan demikian ya. Halo? Iya, iya. Nah, jawabannya kan ada di teks. Berikutnya. Yuk. Ada motor dan seterusnya itu. Dibaca dulu. Nah, baca dulu ya. Oke.
Sudah dibaca? Apa Bapak Ibu? Ya. Kira-kira ya, kira-kira. Delta. Nah, jawabannya apa? Delta. Delta. Betul ya D ya? D Ya. atau A atau B? Dada, D. bubuk, D. Delta. dada atau Delta. bubuk? Delta, oke Delta. Delta. Orang itu telah mengalami Iya, ya. Nah, tapi pertanyaan saya bukan yang itu. Sekali lagi pertanyaan bukan itu. Pertanyaan saya untuk Bapak Ibu adalah kompetensi apa yang ingin Bapak Ibu ukur di situ? Tadi kan ada kompetensi apa istilahnya informasi, kemudian tadi ada kompetensi interpretasi atau memahami, kemudian sampai dengan kompetensi menilai, Iya, evaluasi. mengevaluasi. Kira-kira keterampilan apa yang Bapak Ibu ukur di situ? Interpretasi. Memahami. Interpretasi atau memahami, gitu ya? Memahami. Lihat. Oke. Jadi Interpretasi. Bapak Ibu mau Interpretasi. Menerjemahkan. Memahami. anak yang tahapnya masih dalam tahap menggali informasi, dia kenapa? Karena soal jawaban ini, jawaban ini kan tidak ada langsung di sini kan, Bapak Ibu. Betul. Iya. Halo. Iya. Interpretasi, interpret atau memahami. Ini masuk tiga yang nomor berapa tadi? Nomor 1 atau nomor 2? Nomor 2. 2, Pak. Kita masuk ke nomor 2. berikutnya. Oke, menggosok gigi. Nah, kira-kira jawabannya yang mana, Bapak Ibu? Menggosok gigi semakin lama dan semakin keras gigi kita akan semakin bersih. Peneliti dari Inggris menjawab tidak. Mereka sudah mencoba berbagai alternatif dan akhirnya menemukan cara yang sempurna untuk menggosok gigi. Cukup menggosok gigi selama 2 menit tanpa menggosok dengan bukan memberikan hasil. Menggosok terlalu keras akan membahayakan enamel dan mengembangkan penyakit. Untuk hasil jual dan pakar di bidang menggosok gigi. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? A. Cara terbaik. Cara terbaik. A ya. Sekali lagi jawabannya A. Jawabannya A. Tapi pertanyaan saya, Bapak Ibu itu loh pengen ngukur apa begini. Memahami. Memahami. Kalau seandainya saya jawab itu mengukur memahami, Bapak Ibu bisa tidak kira-kira? Kalau itu saya katakan ini memang kompetensi memahami Pak yang saya ukur. Bapak Ibu paham enggak kalau katakan saya mengukur seperti itu? Pertanyaan saya balik. Kalau itu kompetensi yang saya ukur itu memahami, alasan Bapak apa? Salah satu bisa di mic-nya dihidupkan. Kalau itu seandainya saya katakan kompetensi memahami, kira-kira alasannya apa? Evaluasi. Di situ juga ada. Karena di teks itu kan tidak ada jawaban yang secara langsung, Bapak Ibu. Halo? Halo. Ya. Iya. Tidak ada. Berarti anak itu tidak bisa mencongak yang tersirat, yang tersurat. Anak itu harus paham dulu kan begitu kan? Harus bisa menjawab. Menyimpulkan. Evaluasi, Pak. Ya, berarti kompetensi yang kita ukur di situ, Bapak Ibu. Ini nanti kita ukur ada apa kompetensi. Oke, berikutnya. Menginterpretasi. Kita bisa pekerjaan menggunakan jalan WA dengan semua pekerjaan dilakukan di komputer atau melalui telepon. Tidak perlu lagi dijadwalkan di dalam bus atau kereta api atau dan bekerja sama bisa bekerja dimanapun dengan cukup bebas. Apa hubungan antara cara masa depan dan kehancuran? Kehancuran sedang pendek atau dikendara dengan
ditulis dengan gaya yang sama pada tempat topik. Mereka mengutarakan pandangan umum yang sama tapi mencapai mengutarakan pandangan yang umum Kira-kira yang bapaknya C. Ya. Tuh. Saya enggak B atau enggak B. Apa? Secara umum saja. Rata-rata enggak apa ini. C ya. C. C. D. Yang B, yang D. Dikerucutkan antara B dan D. Ya dah. C. Ya wes, karena ada dua kita buka ya. Kita buka. Karena ada D, kita buka di situ. Ada C, ada D. Ternyata jawabnya adalah D. Mereka mengutarakan pandangan yang berlawanan mengenai topik yang sama. Pertanyaan saya adalah tetap sama. Kompetensi apa yang Bapak Ibu ukur? Memahami. Pandangan yang Belum menilai. Berikutnya. masih memahami. Masih memahami. Ini saya skip ya Bapak Ibu. Halo. Karena enumerasi saya skip ya, saya skip. Ini juga saya skip dulu, saya skip nanti Bapak Ibu baca. Nah, sekarang yang numerasi. Numerasi tadi kan ada 3 tahapan juga. Apa saja yang numerasi tadi? Halo. Pemahaman, penerapan, penalaran. Kan ada 3 tadi. Yang pertama adalah Pemahaman. apa Bapak Ibu? Pemahaman, terus Penerapan. Penalaran gitu ya. Ada 3. Itu yang mau kita ukur. Oke, sekarang kita cek soalnya. Kita cek soalnya Bapak Ibu. Oke. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Anak-anak kita ternyata kesulitan menjawab ini. Jadi Bapak Ibu nanti harus mulai mengenalkan kepada anak-anak terkait dengan grafik, tabel, dan seterusnya. Ternyata tidak semua anak itu bisa mengerti tabel dan grafik. Terutama untuk kimia kan banyak grafik-grafik. Nah, selama ini karena Bapak Ibu itu ada yang membuat soalnya secara TIK, justru saya itu nyesek banget kepada teman-teman itu. Karena ada gambarnya, karena ber-TIK itu susah, malah gambarnya bilang boleh soal sing gak enak gambare, ben gampang ape. Mestinya nggak boleh begitu. Dengan TIK bagaimana kita memodifikasi biar menjadi gampang kan begitu ya. Jadi tidak boleh dihindari soal yang berat tetapi karena ada gambar tiba-tiba apa yang dilatih. Nah, begitu. Nah, saat ini hal yang diharapkan nanti adalah ini Bapak, grafik membaca seperti tabel ini, kemudian anak bisa menjawab benar salah dan seterusnya, ya penjelasannya apa. Ini nanti akan ditagih Bapak Ibu di AKM. Anak-anak yang tidak terbiasa Bapak Ibu terangkan menggunakan tabel-tabel, anak-anak nanti akan get gitu, tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Bapak Ibu. Nah, semuanya hampir semuanya saya latih. Baik, sekarang latih saja pada soalnya. Oke, seperti ini. Ini penjelasannya begini. Jadi mohon untuk tadi. Oke, seperti ini. Misalkan kasusnya adalah yang paling gampang Bapak Ibu kita sekolah dulu. Sekolah dulu itu mesti 3 ditambah 4. Begitu soalnya. Nah, itu sudah tidak lazim. Itu dasar soal. Seperti itu. Berikutnya dinaikkan. Petani A memanen jeruk dan petani B memanen 30 jeruk. Berapakah jumlah seluruh jeruk? Itu sebenarnya esensinya bagaimana? Halo? Halo. Maksudnya Benarkah? putus-putus Pak. Artinya sebenarnya itu soal yang sama, tetapi dengan tingkat yang berbeda.
Dulu kita itu hanya dilatih 50 tambah 35. Tapi soal-soal sekarang, kalau mau ditingkatkan, modelnya dalam bentuk bacaan-bacaan seperti itu, Bapak Ibu. Percaya atau tidak percaya, Bapak Ibu yang selama ini tidak sering membaca, nanti pada saatnya, kalau seandainya diuji, Bapak Ibu hanya mampu menjawab soal dengan pikiran jernih itu 6 soal. Jadi Bapak Ibu, soal-soal ke depan itu satu layar itu soal semua. Maka kalau kita tidak terbiasa menjawab soal, tidak terbiasa membaca, kita, kemampuan otak kita itu hanya mampu menjawab 5 soal, itu dengan jernih. Sisanya wis ngawur, Bapak Ibu. Maka ini nanti tetap kita harus mulai sekarang seringkali membaca begitu. Maka soal itu tadi bisa kita naikkan, oh sama-sama 50-35, tapi soalnya kita buat seperti itu. Kemudian kita naikkan lagi. Ali menggunakan kalkulator untuk menjumlahkan 50 plus 35. Namun ia salah memencet angka 35 menjadi 20. Apakah yang harus dilakukan untuk mendapatkan nilai itu kira-kira Bapak Ibu? Ayo silakan berpendapat Bapak Ibu. Biar saya ada yang diajak bicara. Tambah 15. Tambah 15. Tambah 15. Harusnya begitu. Tapi seringkali yang terjadi karena kita tidak pernah mempelajari itu, cenderung kita ngeklik apa Bapak Ibu? C atau A. C. Apa artinya? C. Diulang. Kalau kita kalkulator kita klik C apa C? Mengulang lagi. Mengulang dari nol. Itu yang seringkali kita lakukan. Berikutnya apa Bapak Ibu? Kalau kita naik menggunakan kalkulator miliknya. Yang berikutnya Bapak Ibu baca. Badu menggunakan kalkulator miliknya untuk mengulang tapi tombol 0. Suaranya Nah, kira-kira kalau tombol 0 kira-kira apa kira? Jawab 45 nambah 5, Pak. Yang jumlahnya sama 25 dan 25. 45 dan 45. Tambah 45. Ya. 5. Di situ 50 diganti dengan angka yang lain. Peluang. Misalkan saja 50 karena ada nolnya tidak bisa kita tulis nol, kan bisa Ya, 5. saja kita menulis menjadi berapa? 49. 15 Ya, Yang satu 35 berarti supaya sama nanti ditambah 1 kan begitu kan Bapak Ibu? Iya. Iya. Bisa dimengerti kira-kira ya polanya. Jadi hal-hal seperti itu, kemudian kasus yang terakhir ini yang sudah tarafnya ini tinggi tingkatan. Nah, anak yang kalkulatornya rusak, angka 5 ternyata masih bisa dipakai. Pertanyaan saya, bagaimana cara menjawabnya itu? Apakah betul yang disampaikan oleh Ali itu? Bahwa kalkulatornya tetap masih bisa dipakai. Karena yang rusak hanya tombol nomor 5. Betul atau salah? Betul. Bisa dipakai. Betul. Karena betul ya. Nah, seperti ini adalah tipe-tipe tingkatan soal AKM Bapak Ibu. Dari yang paling rendah sampai dengan menganalisis yang paling tinggi. Ternyata tanpa 5 pun kalkulator itu masih tetap bisa dipakai. Itu soal-soal yang sudah sampai ke tingkat tinggi. Berikutnya kalau begitu. Yuk. Cepat Bapak Ibu. Apa jawaban Bapak Ibu? Ini adalah literasi dasar. Kira-kira yang paling yang benar yang mana kira-kira? Yang lebih besar itu yang mana? Kalau kita orang kimia cenderung jawabnya yang mana tanpa kita hitung gitu. C, Pak. Kalau orang kimia melihat itu tanpa kita hitung jawabnya yang mana? C. Tapi menghitung. Karena menghitung 3 kali 4, 12. Intinya Bapak Ibu sebenarnya karena ini membandingkan konsepnya harus bagaimana untuk membandingkan. Connect belum saya? Suara saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Suara saya terdengar enggak? Tetap terpantau, Pak. Jelas. Terdengar. Oke. Baik, itu kan membandingkan. Yang namanya konsep membandingkan itu harus ada variabel yang
Yang bagaimana Bapak Ibu? Sama. Halo? Harus Halo. ada variabel yang sama. Sama. Gitu ya? Ya. Oke. Iya, kan harus ada variabel yang sama. Jadi seperti itu. 60% dari 200. Lebih besar daripada 160. Berarti kalau kita kalikan kan atasnya saja kan sudah kelihatan toh itu sebenarnya. Ya, Seperti itu. Hal-hal seperti ini yang perlu kita tunjukkan Bapak Ibu pada anak-anak. Cara-cara berhitung sederhana seperti itu. Berikutnya ini yang berhitung sederhana lagi. Oh ya, yang ini tadi Bapak Ibu, ternyata anak-anak kita itu masih tingkat benarnya baru 29 dibanding negara yang lain masih jauh. Berikutnya Bapak Ibu, ini masih juga tetap yang sama. Karena ini membandingkan kan berarti harus ada variabel yang sama. Seperti ini kalau Bapak Ibu menjawabnya lama, maka Bapak Ibu termasuk sama dengan saya. Generasi lama yang tidak bisa membandingkan sesuatu yang kelihatan kasat mata seperti ini. Jawaban Bapak Ibu yang mana? D. Harus mengeluarkan kalkulator. Kalau Bapak Ibu mengeluarkan kalkulator, berarti Bapak Ibu belum literate dari sisi numerasi. Itu memberikan potongan harga sebesar 6,5 dari harga sebuah produk dengan pecahan harga. Itu dikurangi 6,5% itu sama dengan berapa? Sama dengan berapa 6,5% itu? Kalau per 25 itu kan kalau 65% itu maksudnya apa Bapak Ibu? Sekarang pertanyaan dasarnya dulu ke anak-anak. 6,5 per 100. 5% itu yang maksudnya kan 6,5 per 100. Halo? 65% itu kan sama dengan 6,5 per 100. Maka nanti logika itu kita sampaikan ke anak-anak. 1/25 itu kalau biar sama dibandingkan, kalau tadi 6,5 per 100 berarti kan ini buat 100 juga. Berarti kalau ini 100 berarti atasnya kan 4. 4 per 100, 4 dengan 65 kan otomatis tidak sama. Halo? Kalau 1/4 itu kan berarti 1/4, kalau ini 100 berarti kan sama dengan 25 per 100. Kalau ini 12,5. Kalau ini 6,5 berarti kan jawabnya B gitu Bapak Ibu maksudnya. Halo? Halo. Bisa dimengerti kira-kira ya? Baik, berikutnya. Ya, dan Indonesia masih betul 34% Bapak Ibu. Dibandingkan yang lain itu masih seperti ini kondisinya. Nah, sekarang diskon 50% plus 20%. Seperti ini. Kira-kira jawabannya yang mana itu? 50% plus 20%. 300 ditambah 20%. 240.000. 200? 240. Oke, 50% dari 600 kan 300. 20% dari 60 adalah ya. 300 adalah. Ini artinya saat ini Bapak Ibu, ini yang namanya kita itu kontekstual itu ini Bapak Ibu. Jadi ternyata diskon zaman kita sekolah sama sekarang, kalau zaman kita sekolah dulu, kalau kita ke toko diskon itu adanya ya 20%, 30%. Tapi sekarang kalau Bapak Ibu ke Matahari nggak ada diskon yang seperti itu. Yang seringkali adalah diskon 70% plus 30%, diskon 50% plus 20%, ya, seperti itu. Nah, hal seperti ini harus kita bawa kehidupan. Seperti tadi kita sampaikan desa itu, di situ harganya awalnya itu 600.000 seperti itu, anak itu bawa 300.000, dia kan begitu. Baik, sekarang berikutnya apa Ibu? Cepat. Boleh yang mana? 40 ditambah 10% ini totalnya 50%. 10% ini totalnya 5. Bapak Ibu milih toko. Aku
soalnya barangnya sama. Loh, gak tahu blonjo. Halo. Halo. Bapak Ibu memilih toko A atau toko B? Toko A. Toko A. Toko A. Toko A. Ibu-ibu sing cepet karena sering blonjo nih, bapak-bapak jangan lambat ya, nggak tahu blonjo. Bapak-bapak wakah ngitung kuwi. Ya. Karena Iya. Nah, Intinya Bapak Ibu, ternyata diskon itu penentunya kan yang di awal. Semakin besar diskon yang di awal itu semakin memotong induknya lebih tinggi kan gitu. Walaupun totalnya sama-sama berapa itu? 50%. 40 dan 10 kan 50% totalnya. 30 20 kan 50% juga. Tapi sebenarnya diskon pertama yang besar itulah yang memotong harga lebih tinggi. Jadi nanti Bapak Ibu tidak perlu menghitung pun, kalau Bapak Ibu ngerti konsepnya tentang pemotongan, langsung bisa memilih, oh saya langsung ngambil di toko A kan begitu. Lagi nek umpama rebutan, sing dadak leren nggawa kalkulator wis entek dhisik barangnya. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat. Berarti nanti kurang lebihnya kan seperti ini. Ini ada nanti saya berikan ke Bapak Ibu. Nah, sekarang seperti ini. Kira untuk belanja malam hari ini. Diskon-diskonnya. Oke. Satu karung baju harganya 600. Bisa. Sudah berhasil menghitungnya? Yaitu kalau di Google itu karena harus pindah tab, Satu salah. Oke. Bisa. Oke. Berarti nanti kalau seandainya Bapak Ibu seperti ini, Bapak Ibu, kompetensi Bapak Ibu yang mana yang Bapak Ibu ukur ini? Lihat barangnya. Ini yang nomor 1. Ini kompetensi apa? Tadi kan ada pemahaman, ada aplikasi, kemudian ada apa? Penalaran. Aplikasi, kemudian terakhir penalaran. Berarti Penalaran ya. Jadi Bu Ani mengambil satu potong baju harganya 600.000. Bu Ani memiliki uang 200.000. Apakah Bu Ani membeli baju itu? Jelaskan. Kira-kira ini sudah sampai taraf apa, Bapak? Memahami. Penerapan. Pemahaman, sudah bisa menginterpretasikan. Penerapan. aplikasi. Sudah sampai di aplikasi ya. Jadi DR cukup pemurah dan seterusnya itu. Kalau ini kira-kira Bapak Ibu benar apa salah sih Bu Ani ini? Salah. Wah, lah iya kalau panjenengan tidak literate, sombong, gambar duit apa baju tetap diambil sampai kasir ingat-ingat gitu ya. Karena maksimal 50% itu minimal uang yang kita sediakan itu berapa? 300.000. Itu kalau dia nanti diskonnya paling tinggi 300.000. Artinya kita uang 300.000 pun itu nanti belum tentu dapat. Hanya dapat kalau dia diskon maksimum kan gitu Bapak Ibu ya. Baik. Setelah bermain diskon-diskonan, sekarang kita masuk pada soal kimia yang sesungguhnya. Nanti Bapak Ibu akan membuat soal itu ada modelnya tadi apa saja. Ini termasuk pilihan satu jawaban benar. Halo. Saya khawatir saya tuh ngomong tapi Bapak Ibu nggak dengar. Sudah ya, bisa ya, terdengar ya.
Kenapa? Ini Bapak Ibu nanti, sedapat mungkin Bapak Ibu nanti dalam membuat soal, carikan sesuatu yang bisa menjadi dasar anak berpikir. Atau bahasanya Koko ayam nih. kita stimulusnya. Kemudian ciri-ciri stimulus sehat itu adalah kalau stimulus kurang, anak itu tidak bisa menjawab. Tapi kalau ada terus itu tidak berpengaruh. Perlu stimulus itu carikan stimulus itu. Nah sekarang untuk soal-soal seperti ini, soal ini bisa saja Bapak Ibu bisa buat soal pilihan ganda kompleks, misalkan jawaban benar lebih dari satu, misalkan seperti itu. Tapi karena ini sifatnya adalah bentuknya hierarki Bapak Ibu, maka yang ini bisa kita urutkan langkahnya, maka nanti dalam membuat soal seperti ini termasuk adalah pilihan ganda dengan jawaban benar, satu saja jawabannya benar, karena kita akan diminta untuk mengurutkan. Seperti ini. Ini yang sudah terbiasa Bapak Ibu lakukan. Berikutnya model soal yang kedua. Nah, seperti ini. Ini yang kita namakan dengan soal jawaban lebih besar atau soal jawaban boleh lebih dari satu. Seperti reaksi berikut ini, Pak. Coba sekarang saya berdiskusi dulu dengan Bapak Ibu. Oke, itu ya. Ntar saya biar baca Bapak Ibu. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita baca dulu soal-soal itu. Pada pengolahan lembaga tempat biji, kapori, diperoleh dan seterusnya, gambarnya seperti itu. Berdasarkan uraian dan gambar di atas, pernyataan yang benar adalah seperti itu. Nah, di situ Bapak Ibu, maksudnya di kimia, di situ, yang paling atas itu benar, tembaga yang tidak murni dipasangkan sebagai anoda itu benar, tembaga murni dipasangkan sebagai katoda itu benar, anoda semakin habis dan katoda semakin bertambah tebal itu benar, Cu2+ di anoda teroksida mesin Cu itu salah, arus listrik mengalir dari kutub negatif ke kutub apa itu nggak kelihatan di komputer saya, itu salah. Maka nanti cara penskorannya Bapak Ibu itu berarti sama dengan soal kimia yang kuncinya adalah A, B, C itu benar, gitu ya. DE salah. Maka nanti penskorannya karena yang betul itu 3, kalau dipresentasi berapa besarnya itu? 33,33. 33,33. Berarti yang benar berapa? 100%. Salah. DE berarti skornya berapa itu? Min 50 dan 50 min. Artinya anak ini nakal gitu ya Bapak Ibu. Dikei soal dikon milih ternyata dijawab kabeh. Apa nilai anak-anak? 0. Salah. 100. 0. Nilainya kan 0. Terus nanti kalau ini di 6 PTN Bapak Ibu, seandainya anak itu menjawab D dan E, maka nilainya itu min 100. Tapi dalam SPDKS ini nanti, kalau dia benar menjawab A, nilai anak berapa? 33. Dia hanya menjawab saja. Berarti dia nanti nilainya adalah 0,33 seandainya nilainya total 1 gitu ya. Kalau dia itu menjawab A dan B 66. Kalau dia nanti ABC nilainya 1 atau 100. Kalau dia nanti menjawabnya misalkan begini. A sama D nilainya berapa? Min berapa? 16,6. Ini kemarin setelah saya dengan tim ITS, saya meminta begini, mungkin Bapak Ibu nanti bisa mengerti maksud saya. Karena soal ini kalau dimin, wong ora dimin nilainya bocah-bocah mesti cilik. Maka ini nanti untuk tahun ini Bapak Ibu kemarin sudah saya minta ke tim ITS, malam saya rapat itu dengan tim.
Nanti kalau seandainya terjadi nilai min, nilainya dianggap 0. Kalau plus dihitung plus, kalau min dinilai 0. Artinya nanti seandainya menjawabnya adalah ADE, mestinya nilainya kan 0,7. Min 0,7. Min. Halo? Maka nanti soal ini kita anggap nilainya 0. 0. Bisa dimengerti ya kira-kira ya? Saya ulang. Ya. Kalau anak itu nanti nilainya positif, dihitung positifnya. Kalau anak itu nanti menjawab sampai negatif, dianggap 0. Ya tidak fair sebenarnya. Tapi daripada nanti nilai anak-anak kita jauh daripada harapan kita. Wes nulai apik pun akeh mine. Bisa nilai anak-anak itu nanti min. Maka dipastikan untuk ujian kali ini nanti sejelek-jeleknya nilai anak, nilainya berapa? 0. 0 ya, 0. Tidak sampai dengan min ya. Karena nanti kalau pilihan ganda kompleknya lebih dari 1 banyak min, khawatirnya nanti nilai anak-anak min malah. Ya, seperti itu. Berikutnya saya teruskan. Nah, soalnya seperti ini. Ini termasuk pilihan ganda kompleks juga, terutama untuk benar salah, tapi hanya satu pernyataan, Bapak Ibu. Satu pernyataan. Misalkan soal seperti itu, dibaca dulu, Bapak Ibu. Baca dulu. Oke, di situ terkait dengan perlindungan katodik, seperti itu. Kemudian bagaimana kebenaran tentang alasan penggunaan logam magnesium dalam mencegah terjadinya korosi pada pipa PDAM dalam tanah tersebut. Hadirnya magnesium itu benar ataukah salah? Kan begitu ya sebenarnya. Ini kan istilahnya kalau di kimia perlindungan katodik kan gitu ya. Perlindungan katodik. Lah, ini jawabannya benar salah murni satu soal, benar salahnya cuma satu. Ini masuk dalam kelompok Benar salah Benar salah satu. gitu ya. Berikutnya saya teruskan contoh soal berikutnya. Masih juga dengan redox saja, saya pilih redox semua. Nah, seperti ini. Nah, ini benar salah. Pertanyaan saya Bapak Ibu, bedanya apa karo contoh sebelumnya? Bedanya apa dengan contoh sebelumnya? Kalau yang sebelumnya itu hanya satu. Kalau yang berikutnya lebih dari satu jawaban yang benar. Betul. Jadi kalau sebelumnya benar salah cuma satu tapi mewakili satu nomor. Yang saat ini benar salah sama, tapi benar salahnya lebih dari satu untuk satu nomor. Nah nanti tinggal penskorannya. Berarti kalau menjawab benar salah hal ini, benar salah, dia menjawab benar satu sama benar salah benar yang tadi berbeda Bapak Ibu. Kalau yang tadi begitu benar nilainya langsung tinggi karena satu adalah satu satuan tunggal. Tapi yang ini benar salah tapi ini lebih dari satu jawaban. Nah, soal yang di kimia memang agak sulit Bapak Ibu membuat seperti ini karena kuncinya kimia itu reaksi sih sebenarnya. Bo'o ditulis koyo apa? Kalau reaksinya sudah tahu kan sudah beres. Hingga kadang-kadang kalau Bapak Ibu membuat stimulus panjang, kemudian di bawah dengan reaksi sebagai berikut. Yang atas sebenarnya ditutup koyo apa gak kanggo kan begitu kan. Nah, seperti itu. Memang di kimia ada kekhasan itu. Sehingga kalau seperti itu, kalau di soal-soal dalam bentuk apa istilahnya hot, tidak hot lagi kalau sudah ada reaksinya kan begitu ya. Tapi apakah dipakai boleh? Boleh. Karena itu nanti menjalin informasi, mencari informasi. Itu ya. Berikutnya soal jenis berikutnya lagi. Nah, soal yang ini masuk dalam kelompok menjodohkan. Nah, menjodohkan. Nah, nanti Bapak Ibu, menjodohkan itu, kalau ini termasuk menjodohkan yang manis. Pernyataan jawabannya 2, ini menjodohkan yang manis.
Bisa jadi nanti pernyataannya 2, jawabannya lebih dari 2. Sehingga nanti ada yang tidak kebagian dosanya. Pertanyaan saya pada Bapak Ibu. Berarti nanti bisa jadi ya ada pernyataan yang tidak kebagian jawaban. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Halo? Yang Bisa. namanya menjodohkan itu kan mesti sepasang. Halo. Halo. Tapi bisa jadi soal itu Halo, manis halo. dan tidak manis. Soal manis itu maksudnya begini, yang dijodohkan 2, penjodohnya 2. Kiri 2, kanan 2. Ini soal-soal penjodohkan yang biasa. Tapi bisa jadi nanti menjadi begini, yang dijodohkan 2, katakanlah ada cewek 2, yang melamar ini 5. Berarti nanti kan ada yang tidak terpakai 3 kan Bapak Ibu. Ini tipe soal menjodohkan yang lebih sulit. Kalau yang tadi peluangnya hanya balik sama tidak kan begitu. Makanya kadang-kadang kalau kita itu khawatir salah, setidaknya saya dapat nilai 50, jodoh pancet, jodoh iki jodoh iki, itu berarti bingung tapi pintar secara strategi. Halo. Anak tidak tahu konsep, soalnya ada 2, penjodohnya juga 2. Betul-betul anak ini tidak ngerti. Maka peluangnya bisa jadi kalau dia ngawur, kalau salah-salah semua, kalau benar-benar semua. Bisa jadi anak yang tidak berani gambling, dijawab dengan jawaban yang sama. Artinya apa anak yang seperti ini? Nilainya 50 kan begitu Bapak Ibu? Ya. Ngerti kira-kira ya? Itu biasanya kita itu. Kalau lupa, dijawab jawaban podoai. Setidaknya oleh jawaban sekat. Berikutnya. Yang ini yang namanya isian singkat. Isian singkat. Jadi kadang-kadang kalau Pak Ratman ini yang ahlinya mengerjakan soal kimia dengan cara cepat, kadang-kadang kita itu kayak rugi gitu ya membuat seperti ini. Karena Pak Ratman itu kalau menghitung E-sel itu besar dikurangi kecil, ya sudah. Kalau diketahui E-sel langsung besar dikurangi kecil, selesai ini Pak Ratman. Tapi sebenarnya nanti yang diinginkan Bapak Ibu, anak-anak itu mengerti pola mana yang oksidasi, mana yang reduksi, di mana perubahan E-selnya. Sebenarnya arahnya ke sana sebenarnya. Walaupun ada solusi lain, ini Pak Ratman, Pak Anim itu gampang. Pokoknya besar dikurangi kecil mesti E-sel. Berarti apa istilahnya yang ditulis dari atas panjang sampai ono gambar-gambar itu rapatnya penting. Mungkin iya. Tapi sebenarnya karena kita juga di sini tidak hanya mengerjakan matematis karena ini mengerjakan logika kimia, tetap soal itu Bapak Ibu berikan. Masalah nanti di luar itu ada anak yang menggunakan pola cepat, yaitu urusannya anak lah. Tapi setidaknya Ibu mengajarkan konsep benarnya dulu bahwa itu ada perubahan itu dari yang reduksi dan oksidasi selisihnya di mana seperti itu. Baik, berikutnya. Nanti ini kalau Bapak Ibu mencobanya itu di Moodle, Bapak Ibu bisa saja memberikan jawaban itu 1,1 itu dalam bentuk tulisan 1,1. Bisa juga dalam tulisan teks 1,1. Anak bisa 1,1. Apakah benar 1,1? Ya benar. Nah, nanti kalau Bapak Ibu membuatnya di Google Classroom, harus semakin rumit lagi. Bahkan lebih rumit lagi. Karena Google Classroom membedakan huruf besar dan huruf kecil. Tapi kalau Moodle ada tentang Bapak Ibu membedakan huruf besar atau huruf kecil. Kalau itu Bapak Ibu centang, maka Bapak Ibu kalau sifatnya jawaban pendeknya itu dalam bentuk teks, tidak mempertimbangkan besar kecil. Tapi kalau di Bapak Ibu jawaban benar itu yang besar, besar kecil. Ibu menggunakannya di mana? Berikutnya yang terakhir
ini yang urean. Yang urean seperti itu kurang lebihnya Bapak Ibu. Yang ini sudah sama dengan seperti yang Bapak Ibu buat selama ini, nggak ada persoalan. Kemudian yang terakhir nanti setiap urean diberikan pedoman penskora, jangan sampai urean dilepas begitu saja pedoman penskora sehingga nanti. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Monggo saya kembalikan lagi kepada moderator karena sudah pas 2 jam saya berbicara di depan Bapak Ibu. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Pak Daro ini. Monggo Pak Dar, dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa Bapak Ibu, presentasi dari Pak Anim. Begitu mencerahkan kita akan apa dan bagaimana literasi, dan yang lebih penting adalah bagaimana aplikasinya dalam nanti kita mengemas suatu soal yang benar-benar literate gitu ya. Nah itu makanya tantangan ini adalah nanti akan kita coba jawab ya melalui kegiatan on setelah kita mendapat pencerahan dari Pak Anim tadi. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Anim dan Ibu Bapak semuanya yang kami hormati. Kita masih ada waktu ya untuk melengkapi, mungkin ada yang masih kurang lengkap begitu menurut Bapak Ibu, atau ada pandangan yang lain begitu misalnya, maka kita buka sesi tanya jawab. Monggo Ibu Bapak bisa bertanya kepada narasumber Pak Anim. Silakan, ada yang mau bertanya? Brumi, ada pertanyaan? Ada. Jadi kalau kita ambil sari dari penjelasan Pak Anim tadi, nantinya kita akan mengemas indikator-indikator dari KD yang akan disampaikan pada EHB 2KS itu menjadi soal yang desainnya seperti yang dicontohkan tadi. Itulah tantangan kita. Kalau selama ini mungkin belum banyak contoh-contoh dari literatur yang kemasannya adalah seperti itu, apalagi yang pilihan ganda kompleks tadi yang menjodohkan juga bisa benar salah juga bisa lebih dari satu jawaban dalam satu soal, itu adalah hal yang baru. Monggo sambil nunggu mungkin ada yang mau disampaikan pertanyaannya, atau mungkin masih bingung semua sehingga bingung juga apa yang mau ditanyakan. Pak Rahmat, monggo. Ya, makasih Mas Darini ya. Nggih. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sekalian, saya pertama kali ada telepon sebentar ya. Monggo Pak Rahman. Dan Pak Suratman. Ada telepon sebentar ya, sebentar ya. Yo. Kenapa? Ya, saya ini sibuk, Mbak. Suratman, betul? Enggak, saya sibuk, Mbak. Ya, ini saya workshop ini. Maaf, nggak bisa nerima penjenengan. Ya. Ya, tadi ada telepon masuk, Pak Anim sama Pak Dar sama Ibu. Dari nggak tahu nomor saja itu. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih pada Pak Anim yang telah memberikan pencerahan pada kita semuanya. Sangat bermanfaat sekali. Kelihatannya kalau kita semua membaca soal-soal AKM modenya memang
apa yang diberikan contoh oleh Pak Anim tadi. Saya sangat senang sekali pada hari ini mendapatkan contoh dari Pak Anim. Nah, sekarang tugas kita seperti yang direncanakan oleh panitia bahwa kita nanti kan buat soal dari KD-KD mulai kelas 10 sampai kelas 12 dengan model AKM. Model AKM nanti modelnya sudah banyak diberikan Pak Anim tadi. Ada yang menjodohkan, ada yang pilihan satu jawaban, ada dua pilihan jawaban dan sebagainya, banyak sekali contohnya. Nah, kemudian seandainya kita insya Allah kalau bikin mungkin ya tidak sesempurna seperti Pak Anim ya, mungkin semampu kita membuat ya. Jadi ini yang pertama untuk pembagian tugas pembuatan ya Pak Dar ya. Jadi belum jelas nanti yang pasti ditugaskan ke MGMP masing-masing seperti itu katanya di kegiatan itu. Nanti diserahkan kepada MGMP masing-masing. Nanti otomatis ketua MGMP kan mengkoordinir penyelesaian tugas ini. Karena saya yakin kegiatan yang sudah ditandatangani oleh Bapak Kepala Cabdin, otomatis tanggung jawab kita adalah membuatkan laporan kepada Cabdin. Kan begitu nih Pak Padar nggih. Jadi kan membuat laporan apa hasil kita workshop kali ini nanti sampai tanggal 9 nanti. Ya tidak kan adalah berupa wujudnya kan dijawantahkan dalam bentuk hasil yang kita buat nanti selama 8 hari ke depan. Ya, otomatis kita nanti mau tidak mau harus dituntut untuk mendapatkan hasil berupa soal-soal AKM yang seperti kita buat modelnya seperti hari ini. Kemudian yang kedua Pak Dar, ini katanya dengan bagaimana tugas kedepannya nanti. Mohon dirancang nanti ya. Nanti misalnya kalau jangan kabupaten untuk kelas 10 sampai kelas 12 semua jangan. Nanti dibagi saja misalnya yang kelas 10 sama kelas 11 sampai bab mana begitu kabupaten mungkin atau mungkin kota, atau yang bab yang berikutnya nanti bagian kota. Ini tidak terlalu berat tugas kita. Saya yakin nanti kalau kelas 10 sampai kelas 12, apalagi masing-masing KD ada 5 soal loh ini. Padahal KD kelas 10 aja semester 1 ada 9 KD. Hanya bayangan, 9 KD, berapa soal yang muncul nanti. Jadi kelihatannya tidak memungkinkan kalau 1 KD 5 soal, enggak mungkin itu. Terlalu berat. Mungkin kalau 1 bab, mungkin ya, kalau 1 bab itu 5 soal mungkin. Karena kalau saya kalau 1 KD 5 soal itu terlalu berat buat kita untuk membuatnya. 1 bab saja bikin 5 soal sudah kesulitan karena memang modelnya dari Pak Anim tadi. Ya, jadi setelah Pak Anim tadi. Itu jadi yang pasti saya mengusulan saja kalau di dalam draft karena kita adalah nanti membuat soal masing-masing kabupaten membuat soal AKM, KD-nya kelas 10, 12. Nah, ini saya punya usulan nanti dibagi nanti. Jadi ini untuk laporan, ini personalnya saya untuk laporan. Karena kita pada kegiatan dulu yang mengundang Pak itu mesti ada laporan. Laporannya berupa apapun yang kita laksanakan itu ada laporan. Itu saja yang saya usulkan Pak Dar, nanti kita bagi misalnya yang kelas 10 itu sama kelas 11 yaitu sampai bab kimia, paten, kemudian yang bab asam basa sampai yang terakhir polimer temuin kota. Ini permasalahannya bukan masalah, justru yang kelas 10 11 itu lebih sulit membuat membuat AKM. Yang kelas 12 apa ini lebih gampang. Jadi kita jangan melihat permasalahannya wah terus yang kelas 11 sudah hanya tidak lebih sulit membuat soalnya, tapi justru bisa jadi lebih gampang. Justru yang kelas 10 itu lebih sulit membuat soal AKM. Itu mungkin Pak Anim. Nanti mungkin mohon pencerahan dari Pak Anim nanti. Apakah materi yang kelas 10 itu lebih sulit buat AKM apa lebih mudah? Jadi mohon pencerahan dari Pak Anim. Jadi aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Itu tadi pertanyaan pertama. Mungkin ada tambahan lagi nih Bu Kristianta yang kedua. Silakan Bu Nita. Terima kasih Pak Anim tadi terkait dengan soal adaptif itu loh Pak Anim. Jadi saya agak miss sebelumnya. Tadi kan disampaikan bahwa soal untuk siswa itu ternyata tidak sama, artinya komputer yang akan mengenerate soal dengan siswa tersebut akan mempunyai kemampuan atas, sedang, atau bawah begitu. Nah misal Pak Anim, kebetulan sekolah kami misalnya, hasil sampel yang ditunjuk oleh pusat itu kebetulan dapat anak-anak yang kategori jelalah gitu ya, bawah gitu. Otomatis jika dia mengerjakan soal-soal AN itu kan dia akan terdeteksi oleh komputernya bahwa anak ini kemampuannya segini sehingga dia mudah menjawab soal-soal yang disajikan. Sehingga akhirnya jadilah mungkin laporan AN-nya itu tinggi. Tapi bagaimana jika mungkin ada sekolah yang jelalah kebetulan anak-anak yang jadi sampel itu anak-anak yang kemampuannya tinggi, dan kebetulan soal-soal yang disajikan akhirnya mengikuti grade anak itu tinggi dan ternyata hasilnya rendah. Bagaimana cara menilai seperti itu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait informasi tentang PHB2KS. Informasi sementara ini yang kami terima adalah bahwa soalnya itu literasi membaca, tidak numerasi. Apakah hal itu betul? Mengingat tadi kalau kita melihat di kimia sendiri itu, ya perpaduan antara membaca dan numerasi. Kemudian yang ketiga, karena EHB2KS itu adalah untuk KD-KD 3 tahun, apakah benar informasi yang sementara ini kami terima bahwa KD-KD kelas 10 itu adalah KD-KD kurikulum 13 normal, kelas 11-nya juga KD-KD kurikulum 13 normal, sedangkan kelas 12-nya adalah KD-KD kurikulum darurat. Mengingat kalau kita mau jujur, anak-anak kelas 12 ini selama hampir setahun mereka itu pembelajarannya adalah daring. Itu Pak Anim pertanyaan dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nita. Sudah 2 pertanyaan Pak Anim. Monggo bisa di follow up. Nggih, silakan. Oke. Terima kasih Pak Dar. Lama nggak ketemu Pak Rotman. Ketemu lewat udara. Baik, yang ini tadi yang disampaikan oleh Pak Rotman, kira-kira sulit mana soal AKM untuk kelas 10, 11, dan kelas 12, begitu kira-kira. Kalau saya mengatakan untuk saat ini, dari kita Bapak Ibu, semuanya sulit itu. Karena kita belum terbiasa. Siapa yang kesulitan? Gurunya kesulitan membuat, siswanya kesulitan menjawab. Nah, nanti yang perlu kita rubah sebenarnya adalah mindset diri kita. Bahwa sebenarnya saat ini yang diperlukan adalah bagaimana kita mampu membangun berpikir kritis, kreatif, itu betul-betul kita ejawantahkan di kelas. Kalau itu sudah terbiasa, Bapak Ibu, nanti soal secara otomatis ke arah situ. Nah, di awal ini nanti siapa yang shock? Yang shock pertama pasti siswa. Kenapa? Di proses tidak pernah diajak berpikir kreatif, di awal di proses tidak pernah diajak berpikir istilahnya kompetitif. Selama ini kan kita itu selalu kompetitif. Jadi kita jarang mengajak anak-anak berdiskusi panjang begitu. Apalagi terutama orang-orang IPA. Kita Bapak Ibu. Orang-orang IPA itu kan cenderung anak itu kalau tidak di depan buku. Nek mau omong-omongan, kita sendiri itu nggak bisa menerima sampai sekarang. Padahal sebenarnya anak kemampuan untuk merangkai sebuah kalimat, kemudian kemampuan anak bernegosiasi, kolaborasi, seperti ini ternyata diperlukan. Justru itu nanti dalam kehidupan itu yang penting. Bapak Ibu, seandainya kita jujur, seandainya kita bukan guru kimia, walaupun kita belajar kimia dari kecil sampai dengan dewasa, pernah nggak Bapak Ibu itu misalkan menggunakan ilmu kimia Bapak Ibu, kalau tidak dipakai untuk ngajar, hampir
hampir dipastikan yang digunakan di kimia itu apa? Justru hal-hal lain, misalkan saja keterampilan untuk kita berhati-hati, itu ada pelajarannya di kimia. Kita untuk teliti, itu ada di pelajaran kimia. Justru yang seperti itu yang diperlukan nanti. Anak kita itu tidak semuanya nanti ke jurusan kimia, tapi selama ini kita lebih ke arah hitungan kimianya yang kita perkuat. Sehingga kadang-kadang soal-soal yang membawa dia ke arah pemikiran yang bebas, yang luas, itu tertutup sampai saat itu. Nah, pemerintah melihat itu yang harus bisa diperbaiki oleh kita. Gitu. Sehingga nanti kalau pertanyaannya Pak Ratman, lebih sulit mana? Saya pikir ya memang saat ini karena kita baru belajar membuat model soal seperti ini, saya pikir juga semuanya sulit. Tapi kalau misalkan disuruh memilih lebih sulit mana, ya tentunya lebih sulit kelas 10 karena bahannya lebih sedikit. Kalau kelas 12 kan bahannya lebih banyak, sehingga kita bisa cari bahan. Karena mencari stimulusnya itu yang susah, mencari stimulusnya. Mungkin seperti itu gambarannya. Tapi dengan berjalannya waktu, nanti juga akan kita bisa menyesuaikan. Berikutnya untuk Bu Nita, Bu Kris. Ya. Nanti begini Bu Kris. Jadi kadang-kadang pertanyaan saya ini jawab dulu ya. Halo, dengar nggak? Oke, dengar. Ya, siap Pak. Saya punya beras rojo lele 1 ton. Kemudian sebelahnya saya punya rojo lele 1 kuintal. Terus sebelahnya lagi rojo lele 1 kilo. Kalau yang 1 ton itu saya ambil 5. 1 ton saya ambil 5, begitu ya. Terus saya buat tepung. Saya buat tepung. Terus sebelahnya yang 1 kuintal saya ambil 5 butir, saya buat tepung. Terus sebelah lagi 1 kilo saya ambil 5 butir, saya buat tepung. Pertanyaan saya, tepung yang saya ambil dari 1 ton, tepung yang saya ambil dari 1 kuintal, dan tepung yang saya ambil dari 1 kilo, beda atau sama? Sama. Sama ya. Sama ya? Sama. Nah, saya dengar enggak ini? Habis baterainya. Halo? Iya Pak. Sama atau beda Pak? Agak ngebas suaranya. Belum ya, belum bisa ya. Sebentar. Tidak dengar, Pak. Termute Pak Anim. Termute. Mikrofonnya Oke. Sudah ya? Sudah Pak Anim. Baik, berikutnya begini. Ini tadi yang disampaikan oleh Bu Nita. Jadi jawaban pemerintah kenapa kok hanya 45? Terus 45 itu terpisah menjadi 15 kelompok anak ekonomi rendah, 15 anak kelompok menengah, 15 anak kelompok mid. Nanti SMA 11-nya itu langsung jadi 3 bagian besar itu, jadi seluruh SMA 1 totalnya kelas berapa? Bu Kris, SMA 1 kelas 11-nya berapa? Dalam? 186. 186. Kelas 11 ya. 100. IPA. Total IPA IPS. 301. Loh, total kok. Total IPA dan IPS. Semuanya. 323. 323. Ya, 323. Ya, suara saya terdengar nggak? Nah, nanti begini di AKM itu oleh komputer 323 itu
tidak melihat IPA IPS-nya, tapi total anak itu langsung dipecah menjadi 3 bagian. Bagian kelompok ekonomi rendah, kelompok ekonomi menengah, kelompok ekonomi tinggi. Itu oleh komputer langsung dibagi begitu. Kelompok ekonomi lemah tadi diambillah 15. Kelompok yang tengah diambil 15. Kelompok yang tinggi diambil 15. Pertanyaan saya balik dengan tadi. 5 butir yang saya buat tepung, dengan 1 ton saya buat tepung, tepungnya bagaimana? Sama. Berarti 15 yang saya ambil dari kelompok bawah, dengan jumlah 300 dibagi, anggap saja 100 gitu ya. Halo, anggap saja SMA 1 300, dipecah menjadi 100. Yang 100 itu kelompok ekonomi bawah, ekonomi menengah, ekonomi tinggi. Nah, kalau sudah, nanti yang 100 tadi langsung diambil 15. Pertanyaan saya, 15 anak itu dengan 100 anak yang kelompok bawah, yang saya ambil 15, sama atau beda? Sama. Diasumsikan sama. Sama. Ya, itu terjadi kayak begini Bapak Ibu. Pada waktu pemilu itu juga menggunakan sampel yang hampir sama dengan AKM, purposive sampling bertujuan. Pemilu jumlahnya Indonesia sekian puluh juta. Kalau dihitung secara normal dia butuh waktu 30 hari. Kalau dibuat sampel purposive dia hanya butuh jam 1 selesai. Pertanyaan saya, prosentasenya hasilnya beda atau sama? Halo? Sama ya? Sama. Itu yang nanti menjawab 45 itu mewakili sekolah SMA 1. Nanti 45 itu begitu dites, begitu nanti anak itu di atas standar, nanti Bapak Ibu akan terdistribusi dengan 4 model Bapak Ibu. Di sekolahan itu nanti akan terdistribusi 4 model. 4 model itu adalah 1 butuh intervensi, kemudian dasar, cakap, mahir. Saya ulang ya. Jadi nanti di dalam sekolah nanti akan terpetakan menjadi 4 bagian. Apa tadi? Butuh intervensi, dasar, cakap, mahir. Nah nanti begini Bu, pada saat anak diberi soal standar, begitu anak itu tidak bisa, maka dia nanti akan dimasukkan dalam kelompok yang sudah ditentukan oleh komputer. Dia nanti mungkin posisi dasar dulu. Kok posisi dasar masih juga belum bisa, anak itu nanti akan diberi soal dalam bentuk perlu intervensi. Anak itu misalkan pinter, diberi dasar bisa, maka dia nanti soal itu akan diberikan soal dalam bentuk cakap. Cakap bisa dia nanti dalam bentuk mahir. Nah ini nanti 45 anak itu sudah terpetakan Bapak. Di akhir akarnya ketemu. Oh, 20% SMA 1 itu butuh intervensi. 20% anak itu sudah cakap. 5% anak itu mahir, misalkan seperti itu. Nah, nanti pertanyaan saya, 5% mahir itu dari mana ngitungnya? Ya dari 300 tadi. Oh, berarti SMA 1, 5/100 dari 300 itu dalam kelompok mahir. Itu. Bisa dipegang, bisa dimengerti. Bisa. Berarti nanti Jadi, anu deh Pak. Gimana? Ya. Berarti kemungkinan sampel yang diambil dari pusat pun sudah melihat dari jenjangnya anak loh Pak. Betul. Jadi itu sudah melalui proses nanti yang melakukan komputer. Nah nanti tingkat betulnya data tergantung sekolah memberikan data di Dapodik. Dapodiknya keliru ya datanya ya keliru gitu saja. Tapi kalau data Bapak Ibu itu nanti benar akan terwakili 3 model itu. 45 itu betul-betul mewakili dari
total kelas 11 yang ada saat ini. Nah, nanti laporannya nanti berapa persen SMA 1 yang butuh intervensi, berapa persen yang masih kelompok dasar, berapa persen yang kelompok. Contohnya dasar itu gimana toh Pak? Intervensi itu gimana? Bapak Ibu pernah lihat sepak bola dunia? Sepak bola dunia itu kan biasanya setiap hari diberi data. Negara ini menang berapa kali, negara ini berapa kali, terus masuk seperempat final. Ya, Pak Ratman pernah melihat itu ya Pak Ratman, datanya yang masuk seperempat final. Anak yang pinter, anak yang logikanya bagus, dia akan menjawab soal siapa kira-kira yang menjadi pemenang sepak bola tahun ini. Maka anak yang pinter akan berdasarkan data, Bapak Ibu. Itu yang namanya anak itu sudah taraf literasinya mahir. Dia siap menang dari data. Tapi anak yang tidak pinter, Bapak Ibu, walaupun dikei data bla 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 kayak ngono, tetap dasarnya firasat. Menurut kungkuk ya isi menang iki. Nah itu loh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu diminta untuk menciptakan penganalisis, bukan peramal gitu. Anak-anak yang perlu intervensi, walaupun dikei data jelas kayak gitu, ya tetap tidak dimanfaatkan data itu. Ya hanya tetap dasarnya ramalan, firasat, insting. Padahal di situ ada datanya. Jadi seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya tadi, apakah di EHB BKS itu hanya membaca, literasi membaca, tidak numerasi? Tidak. Yang dikembangkan keduanya. Jadi kita memang mengadopsi AKM di EHB BKS nanti tetap menggunakan pendekatan literasi numerasi sekaligus literasi membaca. Kemudian KD-KD-nya untuk kelas 10, 11, K13, untuk kelas 12-nya menggunakan KD darurat, betul seperti itu informasinya. Jadi informasinya dari Bu Kris sudah betul, jadi 1, 2 normal KD K13, untuk yang KD-KD kelas 12 hanya untuk yang KD sesuai dengan SK Balitbang darurat itu, SK darurat. 3 pertanyaan dari Bu Kris, kelihatannya sudah terjawab belum Bu Kris? Ampun. Ya, seperti itu jawaban saya. Mungkin kalau ada yang masih mengganjal perlu ditanyakan, monggo. Baik, terima kasih Pak Anim. Mungkin dari saya, mungkin untuk melengkapi keterangan dari Pak Anim tadi, ini menurut pemahaman saya, mungkin nanti kalau ada yang kurang pas dibenarkan. Jadi terkait pengambilan sampel 15 anak yang ekonomi lemah, tengah, atau tinggi, itu adalah strategi dari aplikasi untuk mengupayakan keterwakilan dari 300 siswa yang hanya diambil 45. Nah, yang perlu diperjelas lagi adalah terkait dengan sifat soal yang adaptif, itu kan tidak ada kaitannya dengan pemilihan. Misalkan 15 siswa yang ekonomi lemah, itu berarti soalnya nanti sudah diset begini, kemudian tengah begini, yang tinggi begini. Kan menurut pemahaman saya tidak seperti itu, tapi nanti dari 45 ini berarti ketika menghadapi soal itu dianggap sama awalnya begitu. Nah, ketika nanti dia mengerjakan soal kok level sedang nggak bisa, maka otomatis aplikasi akan menurunkan levelnya begitu Pak Nim. Walaupun siswa ini yang mengerjakan ini berasal dari yang ekonomi tinggi, artinya ekonomi tinggi itu tidak pasti berbanding lurus dengan tingkat kemahiran yang tadi. Seperti itu nggih. Sehingga nanti outputnya, oh ini dari 45 ini ada sekian persen yang butuh intervensi, kemudian dasar cakap itu berdasarkan progresnya ketika dia mengerjakan soal. Begitu nggih? Iya, betul. Iya, iya. Jadi pemberian soal itu
tidak ada hubungannya dengan pengambilan sampel. Jadi pengambilan sampel memang didasarkan pada sosial ekonomi, itu pengambilan sampel. Setelah jadi sampel, pemberian soalnya tidak lagi didasarkan pada kalau ekonomi terus diberi soal rendah, tidak. Tetap soalnya semuanya di awal baseline-nya sama, kemudian nanti setelah anak melewati soal tertentu, itu aplikasi sudah bisa mendeteksi anak ini dalam kelompok yang mana. Maka nanti aplikasi akan menentukan, misalkan saja anak kok ini tidak bisa, nilainya misalkan di bawah garis yang ditetapkan oleh aplikasi. Maka itu nanti dia akan, intinya aplikasi itu nanti akan bisa menyimpulkan berapa dari 45 anak itu yang butuh intervensi. Setelah diberi soal dasar nggak bisa, diturunkan intervensi, itu nanti akan ketahui situ, seperti itu. Tapi soal awalnya tetap sama, tetap dari baseline yang sama, seperti itu. Jadi pengambilan sampel tidak terkait dengan pemberian soal, tidak terkait. Nah nanti masalah kesimpulannya tergantung kementerian, dari data sosial ekonomi apakah nanti dihubungkan dengan kemampuan literasinya, nanti tergantung pemerintah yang akan menyimpulkan itu. Tapi intinya bahwa kalau yang diambil saat ini, teman-teman kadang-kadang sulit menerima paham sampel seperti ini, karena selama ini kita penelitian itu cenderung sampel yang kita pilih adalah sampel acak murni. Kalau acak murni itu variabelnya harus jumlah sekian, harus terwakil sekian. Itu yang selama ini kita pelajari Bapak Ibu. Tapi kalau yang digunakan ini adalah namanya istilahnya purposive sampling. Kayak pemilu itu pengambilan sampelnya tidak didasarkan jumlah, tapi didasarkan jenis. Misalkan medion itu jenisnya kira-kira apa, itu yang terwakilnya diambil, bukan dari sisi jumlah, seperti itu. Seperti tadi, beras itu kalau dari jenis, rojo lele 1 ton dijupuk 5 ya podo, tidak perlu 1 ton itu harus diwakili 1 kuintal, tidak perlu, karena dasarnya adalah jenis, seperti itu barangkali. Karena kita itu sulit menerima paham ini, karena kita selama ini sudah menggunakan pola pas S1 juga sama, S2 juga sama, menggunakan pola acak penuh. Kalau acak penuh itu variabelnya adalah jumlah, seperti itu. Seperti itu Pak Doreni. Jadi pemahaman panjenengan sudah pas, tidak menyimpang. Oke, siap. Nggih, terima kasih Pak Anim. Halo, mau tanya Bapak. Nggih, monggo Pak Nuril. Nggih, monggo. Nggih, Pak Nuril Amar, monggo. Nggih, terima kasih. Nggih. Terima kasih atas waktunya Bapak. Kebetulan ini tadi ada yang ingin kami tanyakan. Yang pertama bahwasanya tadi Pak Amin sudah memberikan sebuah kepastian bahwasanya nanti di Jawa Timur untuk IHB 2KS akan dilaksanakan di tanggal 15 Maret sampai 1 April 2021. Kalau ini sudah merupakan kepastian, alhamdulillah ini berarti sudah menjawab salah satu pertanyaan yang ada dengannya. Yang kedua, yang menjadi pertanyaan lagi, apakah tetap ada yang namanya ujian sekolah? Kalau kita melihat, kalau kemarin di informasi yang bahwasannya kalau ada 2 informasi. Yang pertama dari informasi dari Capdin masih ada ujian sekolah. Kemudian baru ada namanya IHB 2KS, yang mana IHB 2KS ini difungsikan adalah untuk pemetaan mutu pendidikan, yang mana berbasisnya adalah menggunakan model. Kemarin dapat informasi bahwasanya hasil dari pemetaan mutu sekolah ini bukan untuk sekolah, artinya sekolah tidak mendapat. Kalau seandainya sekolah ini ingin mendapatkan hasil, maka harus ke dinas provinsi sendiri untuk meminta itu atau melalui MKKS masing-masing. Nah, pertanyaan kami yang adalah apa tetap ada ujian sekolah sebelum karena ini adalah 2 hal yang berbeda kalau kami memahami. Kalau ujian sekolah itu digunakan bukan untuk pemetaan tetapi untuk mendapatkan sebuah kompetensi untuk anak yang nanti menjadi syarat kelulusan. Sedangkan untuk yang IHB 2KS itu adalah untuk sebuah pemetaan mutu pendidikan di sebuah satuan pendidikan. Ini.
Yang kedua, bahwasanya dulu disampaikan di provinsi bahwasanya untuk yang kemarin ditunda terkait pelaksanaan AKM untuk kelas 11 kan dianjurkan tidak adanya sebuah drilling. Tetapi untuk EHB2KS yang mana di sini nanti adalah AKM mata pelajaran yang berjumlah kalau tidak salah itu ada sekitar 17 mata pelajaran. Ini berarti mau tidak mau kan sekolah harus melakukan sebuah pembinaan kepada peserta didiknya. Nah, kebanyakan sekolah untuk bisa melaksanakan uji coba atau latihan di soal itu, karena ini basisnya adalah model yang mampu memberikan soal berbentuk PG, pilihan ganda kompleks, menjodohkan isian singkat ataupun urea. Ini bagaimana? Karena selama ini khususnya di sekolah kami yang di swasta, bahwasanya itu soalnya biasanya kita menggunakan ngapunten, kita masih satu jawaban menggunakan aplikasi Gandhi atau teman-temannya itu, Bapak. Ini yang menjadi kita bisa membiasakan itu ya peserta didik kami. Itu aja Pak. Jadi 2 pertanyaan itu terkait AKM sama ujian sekolah untuk bisa mendampingi anak untuk melakukan. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, Bapak Nuril Awal, terima kasih. Ada 2 pertanyaan. Mohon maaf Ibu Bapak, nanti kita sepakati pertemuan ini kita akhiri jam 12 nih. Jadi nanti kalau misalkan masih ada pertanyaan, nanti bisa disampaikan ke panitia, nanti akan kita teruskan ke Pak Anim. Terus nanti paparan Pak Anim tadi, PPT tadi, nanti di-share ke peserta semua nggih, Pak Anim, nanti melalui panitia, nanti akan kita share. Oke, monggo, 1 pertanyaan ini dulu, dari Pak Nurul ada 2 pertanyaan, Pak Anim, monggo ditindaklanjuti. Baik, terima kasih. Ya, saya salah, jadi jangan dipakai informasi saya ini sebagai dasar bahwa pelaksanaan EHB-BKS itu tanggal 15 Maret, terus kata Pak Anim, itu nggak boleh. Jadi sebelum informasi itu keluar keluar dari provinsi, Bapak Ibu nggak boleh mengatakan kata Pak Anim. Tapi kalau Bapak Ibu hanya untuk pribadi Bapak Ibu, perkiraan kata Pak Anim itu untuk Bapak Ibu monggo, tapi tidak boleh dipakai dasar loh Pak Nuril nggih, karena itu belum resmi. Jadi saya itu siapa begitu kalau berani mengumumkan begitu gitu ya. Tapi karena panjenengan itu adalah teman saya, maka saya kasih tahu setidaknya itu informasi awal gitu ya. Tapi yang boleh menetapkan ini tanggal 15 nanti Juknis kalau sudah keluar. Gitu ya, Pak Nuril ya. Sampai saat ini seperti itu informasinya. Kemudian ujian sekolah sama EHBS. EHB BKS. Yang menentukan anak lulus dari satuan pendidikan itu namanya ujian sekolah. Kemudian apakah sekolah boleh menggunakan data dari EHB BKS ini sebagai pengganti ujian sekolah di sekolah saya, Pak? Kalau seperti itu jawabannya boleh. Tapi bukan berarti dibalik. Berarti yang menentukan kelulusan ujian nasional adalah EHB BKS. Salah loh ya. Yang menentukan kelulusan anak itu apa? Ujian sekolah. Menyelenggarakan ujian sekolah, kemudian Bapak Ibu mengambil datanya dari EHB BKS itu sebagai penggantinya. Tapi jangan sekali lagi dipelintir bahwa penentu kelulusan dari satuan pendidikan adalah EHB BKS. Bisa dimengerti Bapak Ibu nggih? Halo. Karena saya khawatir betul ini hubungannya dengan kebijakan masalah. Ya. Hubungannya dengan kebijakan jangan sampai kebalik. Ya, siap. Nah, seperti
itu. Jadi intinya seandainya sekolahan tidak punya waktu, tidak punya dana, tidak menyelenggarakan ujian sekolah dari sisi tulis, karena ujian sekolah itu kan ada tulis, ada portofolio, kemudian ada praktik, kan gitu kan. Kemudian misalkan tidak mampu menyelenggarakan ujian tulis, Bapak Ibu ngambil ujian tulisnya itu dari hasil EHB-BKS, boleh. Kemudian tadi ada pertanyaan, apakah nanti sekolah bisa mendapatkan hasilnya? Itu bisa. Jadi sekolah bisa mendapatkan hasil dari anak-anak yang ngikut kegiatan EHB-BKS. Seperti itu Bu, Pak Nuril. Bisa menjawab tidak Pak Nuril kira-kira? Jawaban saya. Ya, siap. Terima kasih. Jadi penentunya tetap ujian sekolah. Jadi maksud kami, artinya itu hak sekolah sendiri gitu Bapak. Artinya tetap boleh mengadakan ujian sekolah sendiri boleh, ataupun bisa. Misalnya begini, EHB-BKS itu karena yang membuat provinsi, sekolah Bapak Ibu gak puas. Aku pengen ngajak ujian sekolah dewe. Boleh, gak apa-apa gitu. Tapi seandainya karena waktu terus panjenengan untuk tulisnya itu ngambil dari EHB-BKS, ya monggo, karena memang kelulusan itu yang menentukan adalah sekolah, bukan provinsi. Kira-kira bisa Halo, ya. Kemudian terkait dengan waktu tadi, sekali lagi itu jangan dipakai dasar, jadi itu sih kepada Bapak Ibu. Tapi itu bukan dasar, dasarnya tunggu kalau sudah keluar juknisnya ya, gitu ya. Di juknisnya nanti kalau sudah keluar itu pakai dasar. Jadi apa yang saya omongkan di sini ini tidak boleh dipakai dasar Bapak Ibu. Misalkan saja Jawa Timur nanti EHB-BKS-nya tanggal 15. Dasarnya apa kata Pak Anim nggak boleh itu. Ya, nggak boleh. Ya. Jadi dasarnya nanti nunggu juknis. Tapi Bapak Ibu sebagai pelaku di sekolahan, Bapak Ibu bisa memedomi awal bahwa pelaksanaan nanti tanggal 15. Hanya memedomi, tidak sebagai dasar. Seperti itu. Bisa dimengerti kira-kira ya teman-teman ya semuanya. Ya, iya, oke. Iya Pak Anim. Baik. Baik. Terima kasih Pak Anim. Jadi EHBB. Nggih, monggo Pak. Pak Nuril tadi. Nggih. Terkait nanti hasil EHB untuk terkait EHB 2KS ini nanti model sekolah dalam artian mengambil hasilnya bagaimana? Apakah memang harus datang ke dinas provinsi atau ketika pelaksanaan di harian itu bisa langsung menjadi rekap untuk sekolah? Atau bagaimana caranya? Untuk menghasilkan data manakala umpama dari sebuah sekolah, mungkin sekolah kami tidak mengadakan ujian sekolah, tapi karena waktunya sama dengan waktu yang diselenggarakan oleh dinas provinsi, misalnya ya cukup mengambil dari yang dilaksanakan oleh dinas provinsi. Mohon bagaimana teknis untuk bisa mendapatkan hasil itu? Apakah nanti dikirim secara otomatis atau bagaimana? Terima kasih. Saya belum bisa menjawab secara teknis karena aplikasinya juga belum jadi. Tetapi sekolah akan mendapatkan nilainya. Intinya itu. Masalah teknisnya nanti apakah diantar atau pos atau gimana nanti ya, karena aplikasinya belum jadi. Yang penting sekolah nanti akan mendapatkan data nilainya. Iya. Seperti itu Pak Nuril gambarannya. Karena kita itu sekarang membanding, ya. Monggo Pak Anim dilanjutkan. Ya, intinya nanti aplikasi itu sampai sekarang kita masih mencari pola yang paling sederhana. Karena terus terang tantangan untuk tahun ini lebih besar. Karena nanti kita juga harus memperhitungkan seandainya nanti siswa itu nggak boleh datang ke sekolah, itu juga menjadi pertimbangan juga. Gitu. Jadi makanya nanti intinya kalau teman-teman di sekolah itu ingin mendapatkan nilainya itu dipastikan itu nanti dapat. Tapi polanya nanti bagaimana sampai saat ini aplikasi itu belum bisa kita share ke teman-teman. Jadi saya belum bisa memberikan informasi yang cukup nanti bagaimana baginya dari provinsi ke sekolah. Intinya sekolah saat ini nyicil ayam, yang penting nilainya kok iso gitu loh. Intinya begitu. Intinya nanti nilai itu sampai ke sekolahan. Masalah caranya nanti kayak apa sampai sekarang belum bisa kita informasikan.
Iya, iya. Saya kira sudah cukup nggih, Pak Nuril. Pak Nuril sampun nggih? Nggih, sampun. Ya, ya. Jadi untuk terkait dengan yang biasa dan jamak terjadi di kita bahwa untuk persiapan ujian akhir itu kita mengadakan perbanyak latihan soal. Nah, yang kita lakukan pada hari ini, yang kita upayakan ini adalah bagaimana kita paling tidak itu ya, selain bagi kita guru sendiri adalah mengenal dan mengadaptasi diri kita terhadap arah dari atau pola dari soal EHB 2KS, juga nanti bagaimana mengenalkan ke anak. Jadi nanti kalau mereka realnya nanti ketika menghadapi EHB 2KS tidak kaget tuh soalnya kok begini. Minimal arahnya dari kegiatan kita adalah ke sana. Jadi mengenalkan dan ya latihan mengerjakan tentunya gitu. Seperti itu. Jadi nanti harapannya kita ada produk yang bisa kita manfaatkan seperti itu. Di forum ini sudah hadir Pak Khairul Anam juga. Nah, ini Ketua MGMP Kabupaten Madiun. Monggo Pak Anam mungkin ada ini. Atau yang lain, mungkin masih ada waktu satu pertanyaan lagi. Monggo, silakan. Tadi dari Nganjuk sudah terwakili, Madiun sudah. Mungkin yang dari Ponorogo, saya menyapa yang dari Ponorogo. Ada? Halo? Dari Ngawi, Bu Nur masih ada ya? Masih ada? Monggo, satu pertanyaan lagi terakhir sebelum kita akhiri. Baik, sambil nunggu pertanyaan, saya melanjutkan yang tadi Pak Ratman. Pak Ratman ini adalah dulu juga Ketua MGMP Kimia Kabupaten. Baik, kalau di random acara yang sudah kita share itu untuk kegiatan PON adalah menyusun soal dengan pola seperti itu. Nah, kami panitia sama sekali tidak berniat merepotkan, membebani. Hanya satu tujuan, mari kita samakan tujuan kita. Saya kira sudah paham semua. Nah, saya menawarkan begini ya, karena tadi pola kemudian komposisi soal sudah sangat jelas berdasarkan paparan Pak Anim dan cakupannya adalah semua KD kelas 10, 11, K13 dan KD pandemi untuk kelas 12. Maka nanti begini Bapak, dari jumlah peserta yang 50 ini nanti akan kita bagi 2 kelompok ya, kurang lebih nanti kira-kira gambaran awal kelompoknya adalah Bapak Ibu guru MP Kabupaten, ini cukup banyak. Nah, kelompok yang kedua adalah kota plus di luar Kabupaten Madiun. Kira-kira nanti seperti itu, insya Allah agak berimbang. Nah, yang kita lakukan nanti adalah kita coba nanti memetakan dulu berapa jumlah KD-nya. Saya gambaran kasarnya KD-nya itu yang jelas lebih sekitar 40-an nggih. Kalau kelas 10 saja kurang lebih 18, kelas 11 juga sekian, itu sudah anggap aja 18 sudah 36. Kelas 12 itu kayaknya ada 9. Jadi nanti gini aja ya, karena ini juga kita ketemunya hanya bisa lewat daring, kita upayakan semua KD terwakili satu soal. Kemudian supaya juga ada keterwakilan tipe soal, tadi kan di presentasinya Pak Nim tadi sudah ada, misalkan pilihan ganda biasa sekian persen, kompleksnya sekian persen,
ya, terus menjodohkan sekian persen, ada 5 tadi. Nanti kita di masing-masing kelompok petakan. Dipetakan setelah jumlah KD-nya ketemu, petakan prosentase masing-masing tipe soal. Jadi intinya kita sepakati semua KD terwakili. Ngoten nggih? Jadi jumlah soalnya adalah sesuai dengan jumlah KD, sudah itu aja. Nggak usah 1 KD 5 soal kalau itu terlalu banyak. Yang penting nanti minimal kan kita akhirnya produknya adalah 2 set soal dari 2 kelompok. Nah itu nanti yang akan setelah itu selesai akan kita bahas ya pada agenda terakhir kita membahas itu, dan itu juga nanti dibutuhkan untuk laporan ke dinas sebagai pelengkap kita minta tanda tangan untuk sertifikat. Ngoten nggih Pak Rahman dan Bapak Ibu yang lain? Ya. Bisa dipahami nggih seperti itu? Nggih. Mungkin ada lagi yang ditanyakan. Nanti untuk KD-nya terus kemudian desain atau urutan pembuatan soalnya bagaimana, insya Allah akan saya berikan setelah agenda ini. Ya, tuh. Ada pertanyaan lagi? Baik, ini sudah. Baik, Ibu Bapak semuanya, ya, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Kalau nggak ada, saya terima kasih kepada teman-teman semua sudah atensi selama 2-3 jam ya. Kalau ada salahnya mohon maaf, ketemu lagi suatu saatnya nanti. Dari saya cukup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Anim. Kami semua teman-teman banyak sekali pencerahan yang kami dapatkan, Pak Anim. Terima kasih. Dan mohon nantinya ke depan ketika kami minta nasihat pendapat Pak Anim, nanti mudah-mudahan bisa menyediakan waktu luangnya. Oke, makasih. Saya logout ya. Siap, Oke, ya. saya logout. Oke, Pak Anim. Oke, Ibu Bapak, Pak Anim sudah meninggalkan kita. Pak Din tadi saya tidak tahu keluarnya, nggak pamit. Pak Anim. Oh gitu, oke. Baik Ibu Bapak, jadi ini nanti akan seluruh peserta ini mohon mengisi semuanya link form itu, diisi lengkap nama, gelar. Nah nanti akan kami pakai sebagai data untuk pengusulan sertifikat. Kemudian jangan lupa, mohon maaf, kegiatan ini adalah kita laksanakan secara mandiri. Mohon maaf, ini bagi yang belum, mungkin saya belum ngecek datanya, yang belum untuk menyampaikan iuran ke bendara, monggo, karena ini nanti akan Anim lewat ya, akan kita pakai untuk narasumber Pak Anim, kemudian pembina ini tadi Pak Prawito, kemudian ke Capdin mungkin juga termasuk untuk pembuatan sertifikat. Terus sekali lagi untuk tugas, nanti supaya gampang koordinasinya, nanti kita bagi kelompok